Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abirama Eka Anggara, nomor absen 1 dari kelas 10 TJKT 1. Ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam. Sejarah berdirinya. Kerajaan Aceh Darussalam berdiri sekitar tahun 1496 Masehi di ujung utara Pulau Sumatera. Pendirinya adalah Sultan Ali Muhayyad Shah yang memimpin perlawanan terhadap Portugis dan berhasil mengusir mereka dari wilayah Aceh. Sebelum berdiri sebagai kerajaan besar, Aceh merupakan bagian dari kerajaan-kerajaan Islam yang lebih kecil seperti Samudra Pasai. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, Aceh mengambil alih peran sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di wilayah Nusantara. Kerajaan ini terus berkembang hingga mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Pada masa kejayaannya, Aceh memiliki wilayah yang luas meliputi pesisir barat dan timur Sumatera hingga semenanjung Malaya. Hubungan diplomatiknya dengan Kesultanan Utsmaniyah Turki juga memperkuat posisinya dalam menghadapi ancaman kolonial Eropa. Saya Adinda Chandra Pratiwi, absen 2, akan menjelaskan bagian tentang kondisi politik Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh menganut sistem monarki Islam, di mana Sultan memiliki kekuasaan tertinggi baik dalam bidang politik maupun agama. Struktur pemerintahan Aceh melibatkan 1. Sultan sebagai kepala negara dan pemimpin agama. 2. Ulama sebagai penasihat dalam urusan keagamaan dan hukum. 3. Hulu Balang atau panglima perang yang bertanggung jawab atas militer dan keamanan. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh memiliki angkatan laut yang kuat, mampu menandingi Portugis di Selat Malaka. Wilayah kekuasaan diperluas hingga Pahang, Kedah, dan sebagian semenanjung Malaya. Setelah wafatnya Iskandar Muda, kerajaan mulai mengalami konflik internal. Sultan-sultan setelahnya cenderung lebih lemah, sehingga terjadi perebutan kekuasaan di dalam istana. Bahkan, beberapa sultan lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok bangsawan dan ulama, menyebabkan ketidakstabilan politik. Uniknya, Aceh juga memiliki pemimpin wanita yang disebut sultanah, seperti Sultanah Safiyatuddin Syah tahun 1641 sampai 1657. Hal ini membuktikan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pemerintahan Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nailul Huda, absen 3, dan saat ini saya akan memberikan materi tentang keadaan ekonomi Kerajaan Aceh. Aceh berkembang pesat sebagai pusat perdagangan maritim di Asia Tenggara. Letaknya yang strategis di Selat Malaka menjadikannya tempat persinggahan utama bagi pedagang dari Arab, India, Persia, Tiongkok, dan Eropa, khususnya di Portugis, Belanda, dan Inggris. Komoditas utama yang diperdagangkan di Aceh antara lain yaitu 1. Lada yang menjadi komoditas ekspor utama. Yang kedua, emas dari pedalaman Sumatera. Dan yang ketiga, kayu gaharu yang sangat diminati di pasar Timur Tengah. Yang keempat, rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Aceh menjalin hubungan dagang yang kuat dengan Kesultanan Utsmaniyah Turki. Turki bahkan pernah mengirim bantuan militer untuk membantu Aceh melawan Portugis. Namun ekonomi Aceh mulai melemah seiring meningkatnya dominasi Belanda dan Inggris di kawasan ini. Belanda menguasai jalur perdagangan sehingga Aceh kehilangan kendali atas ekspor dan impor. Saya Alternavin Alfaizin, absen 4, akan menjelaskan tentang Kerajaan Aceh bagian 4 dan 5. 4. Kondisi sosial budaya. Sebagai kerajaan Islam, kehidupan sosial dan budaya Aceh sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Beberapa aspek sosial dan budaya yang berkembang di Aceh antara lain: A. Keagamaan. Aceh sendiri dikenal sebagai Serambi Mekah,
karena perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Hukum Islam diterapkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem pemerintahan dan sistem perdagangan. Banyak pesantren atau dayah berkembang di Aceh sebagai pusat pendidikan Islam. B. Seni dan sastra. Hikayat Aceh dan Bustan Al-Salatin merupakan karya sastra yang terkenal pada masa itu. Tari saman yang hingga kini menjadi warisan budaya khas Aceh, serta seni ukir dan kaligrafi Islam yang banyak digunakan dalam arsitektur masjid dan bangunan kerajaan. C. Struktur sosial. Masyarakat Aceh sendiri terdiri dari bangsawan atau bisa disebut ule balang, ulama, dan rakyat biasa. Peran ulama sangat kuat dalam pemerintahan dan kehidupan sosial warga Aceh. Wanita memiliki posisi yang cukup penting, terbukti dengan adanya pemimpin wanita dalam sejarah Aceh. Dan yang kelima, berakhirnya Kerajaan Aceh. Keruntuhan Kerajaan Aceh tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang panjang akibat berbagai faktor, antara lain: A. Melemahnya kepemimpinan. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, para sultan penerusnya tidak mampu mempertahankan kejayaan Aceh. Konflik internal semakin sering terjadi, menyebabkan ketidakstabilan politik. B. Dominasi kolonial Eropa. Belanda semakin kuat di Nusantara dan mulai menguasai jalur perdagangan yang sebelumnya dikuasai oleh Aceh. Inggris dan Belanda membuat perjanjian yang membatasi pengaruh Aceh di kawasan Selat Malaka. Dan yang C. Perang Aceh sekitar tahun 1873 sampai 1904. Pada 1873, Belanda memulai Perang Aceh untuk menguasai wilayah ini. Awalnya, rakyat Aceh memberikan perlawanan sengit dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Teuku Umar, Cut Nyak Dien, dan Cut Nyak Mutia. Setelah lebih dari 30 tahun perang, Belanda akhirnya berhasil menguasai Aceh pada tahun 1904. Secara formal, Kerajaan Aceh berakhir setelah Belanda menguasai seluruh wilayahnya. Namun, perlawanan rakyat Aceh masih terus berlanjut hingga masa kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Gunung Bromo, Gunung Kelut, menyapa pagi di langit biru. Kabut turun, angin